Tuhan selalu aja punya cara untuk nguatin kita. Itu sih yang aku rasain sampai detik ini, pas dari proses aku ditolak-tolak itu sampai aku proses sekarang aku udah kuliah. Itu sih yang aku bisa ambil dan aku bisa bagian, aku bisa rasain banget. Ku ikhlaskan segalanya, keyakinan ini membuatku bertahan. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton video kali ini, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku juga ya, @priscilla_anugrah. Jadi, aku bakal perkenalin diri aku terlebih dahulu. Namaku Priscilla Purnita Anugrah Darmawan. Aku mahasiswa di Binus University, jurusan psikologi. Nah, di video kali ini aku pengen share pengalaman ke kalian ketolak 8 jalur kuliah yang berbeda-beda. Gimana sih rasanya? Dan gimana aku bisa deal with that dan akhirnya melanjutkan kuliah di swasta. Nah, langsung aja buat kalian yang penasaran, langsung aja ditonton dari awal banget aku daftar kuliah. Yang pertama, jalur Atmajaya. Jadi pas September 2019 gitu, aku daftar Atmajaya yang suruh apply raport sama surat motivasi. Aku udah serius banget tuh ngerjain surat motivasinya. Tapi ternyata aku nggak keterima. Baru pertama kali nggak keterima nih. Tapi ya udah lumayan agak kepikiran sih, gimana nih aku nggak keterima buat cadangan gitu. Tapi akhirnya ya udah, aku pun memilih untuk nggak menyerah. Yang kedua, jalur Atmajaya yang tes. Jadi karena aku nggak nyerah, aku akhirnya datengin Atmajaya, terus aku ikut tesnya. Tesnya itu kayak bahasa Inggris, matematika dasar, terus tes logika gitu deh, sama tes kepribadian. Tapi sayangnya meskipun aku udah mempersiapkannya dengan baik, tapi aku kaget banget karena pas diumumin aku dapetnya malah pilihan kedua, yaitu manajemen. Yang ketiga, jalur SNMPTN. Pada waktu itu aku milih Universitas Indonesia jurusan psikologi. For your info, aku ambil jurusan psikologi di semua perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri yang aku apply. Bener-bener semuanya guys, karena aku memang udah yakin banget sama jurusan psikologi. Nah guys, aku berpikir pada waktu itu ya memang susah sih buat masuk SNMPTN. Kuotanya kecil banget, kalau nggak salah 20%. Dan bahkan emang kata-kata orang, sekolah negeri itu lebih diutamain daripada sekolah swasta. Apalagi kan aku sekolah di Semak 5 Penabur, dan emang lebih susah masuk dibandingkan sekolah negeri. Dan aku dengan rata-rata nilai 89,8 itu nggak lolos SNMPTN pada waktu April awal 2020. Hancur banget rasanya guys, karena satu harapan aku untuk masuk PTN tuh hilang. Dan pada waktu itu aku nge-call semua teman-teman aku untuk cerita, aku nggak dapet. Dan aku benar-benar sedih banget, benar-benar sedih. Dan aku mau terima kasih banget nih buat teman-teman aku yang waktu itu support aku pada waktu itu. Karena ya mungkin aku nggak bisa semangat UTBK kalau misalnya mereka nggak semangatin aku pada waktu itu. Yang keempat, jalur UTBK. Jadi aku itu udah BTA dari sejak Agustus 2019. Waktu itu kan, waktu diumuminnya tuh masih UTBK-nya tuh ada pelajaran IPS dan pelajaran IPA. Jadi tiap hari di sekolah aku udah belajar ekonomi, geografi, sosiologi, dan lain-lain. Kalau kalian teman sekolah aku yang nonton, kalian pasti sering banget dong ngeliat aku belajar di kelas atau pas istirahat. Bahkan pas aku jalan sama kalian. Ya, aku memang waktu itu seambis itu, lumayan ambis lah ya, nggak seambis itu juga. Dan waktu itu aku itu ikut BTA pas intensif. Dan waktu itu setiap Senin sampai Kamis aku ikut Zoom buat pelatihan, dan juga aku ikut TO-TO online kayak Pahamify, Aku Pintar, terus Sainsin, dan masih banyak banget guys, nggak bisa aku sebutin satu-satu, soalnya banyak banget. Nah, TO-TO ini bantu aku juga supaya aku bisa ngerti tipe-tipe soalnya tuh kayak gimana sih. Jujur kalau mau ngasih tips, aku nggak bisa guys, soalnya aku juga nggak lolos tahap ini. Jadi takutnya aku juga nggak ngasih tips yang bermanfaat, tapi aku cuma mau cerita ke kalian aja guys. Kalau nilai UTBK aku 582 dan aku nggak lolos UI pilihan pertama psikologi dan Undip pilihan kedua psikologi juga. Dan pada waktu itu aku juga hancur banget. Aku kira aku bakal biasa aja, tapi ternyata ya hancur lah guys. Udah selama ini BTA, capek-capek untuk belajar, untuk benar-benar ngeluangin waktu untuk UTBK, tapi ujung-ujungnya nggak dapet juga. Jadi yang pertama aku mau nunjukin buku ini.
Jadi ini buku khusus buat belajar UTBK. Banyak banget, bener-bener kayak nggak kehitung gitu. Bener-bener banyak banget ya guys. Jalur kelima, jalur SIMAK. Nah, jalur SIMAK ini adalah jalur mandirinya UI guys. Jadi, jalur ini tuh lebih banyak lagi kuotanya daripada UTBK. Nah, waktu itu aku ikut meskipun dengan ngebut sih, karena UTBK aku tanggal 22 Juli, tapi aku harus ngebut belajar buat SIMAK tanggal 5 Agustus 2020. Aku udah pernah banget belajar pelajaran IPS selama ini. Aku udah mati-matian ambis banget, tapi karena waktu itu belajarnya akhirnya TPS, akhirnya aku lebih ngeduluin UTBK. Dan akhirnya aku memang udah lumayan lupa pas aku belajar buat SIMAK. Jadi aku ulang lagi semuanya dari awal secara cepet. Dan ternyata aku padahal ngerasa pas aku ngerjain kayaknya bisa-bisa aja, nggak terlalu terus nggak bisa sama sekali juga. Apalagi ekonominya karena aku suka, aku lumayan bisa, tapi itu menurut aku. Tapi ternyata aku nggak lolos dan aku nggak bisa tahu juga sih itu berapa nilainya dan berapa juga nilai yang bisa lolos. Tapi intinya aku sedih banget karena banyak banget orang yang lolos di jalur ini. Dan waktu itu aku udah mulai mental breakdown banget karena ini udah makin lama makin harapan terakhir aku udah semakin hilang. Dan ini UI yang benar-benar jadi impian aku banget selama aku SMA, itu benar-benar hilang, hancur. Rasanya tuh emang rasanya nggak pengen hidup lagi gitu loh. Soalnya kayak harapan dan cita-cita aku kayak udah hancur di depan mata. Kalian ngerti gak sih rasanya kayak masa depan tuh kayak hitam gitu rasanya pada waktu itu. Dan aku mau terima kasih banget nih ke orang-orang yang aku sebut di bawah ini, yang emang waktu itu pas SIMAK karena aku bener-bener mental breakdown banget, sampai aku bener-bener rasanya pengen nyakitin diri aku sendiri. Ini jujur aja, aku sampai pengen benturin diri aku di tembok, aku sampai mukul diri aku, nampar diri aku, dan ya sampai segitunya aku nggak pengen makan. Tapi teman-teman aku yang aku tulis di bawah ini benar-benar yang jadi penyemangat aku banget untuk tetap bertahan, dan tetap mereka tuh benar-benar nguatin aku banget di saat itu. Jadi aku punya teman namanya Aryo, Jessica, terus Karen, Felicia, Caroline, Yunike, dan masih banyak lagi. Tapi orang yang aku sebutin itu benar-benar orang yang berjasa banget pada waktu aku down banget pas aku nggak dapet. Dan juga Aiko sama Olive. Jadi ini adalah buku-buku dari BTA yang buat aku belajar UTBK dan juga SIMAK. Tapi buku-buku ini belum seberapa guys, karena sisanya udah sebagian besar yang Wangsit dan juga King, semuanya udah aku sumbangin ke teman-teman aku. Nah, aku juga mau kasih tunjuk ke kalian. Jadi ini tuh adalah buku buat aku belajar SIMAK. Ini ada sosiologi, ada ekonomi, terus habis itu ada sejarah, ada geografi. Dan ini bener-bener banyak banget ya guys, kayak bener-bener aku ngambil dari berbagai sumber, dan juga yang sama ini aku belajarin di sekolah. Jalur 6, jalur mandiri UGM. Jadi tahun ini tuh utuh berbeda guys. Tadinya ujian tertulis di UGM bahkan, tapi karena corona jadinya diubah jadi pakai nilai UTBK sama raport. Tadinya aku ya lumayan yakin karena ya kayaknya bisa-bisa aja sih. Tapi makin lama dipikir-pikir nggak yakin juga pas sudah mau hari pengumumannya. Soalnya UGM Universitas nomor 1, kayaknya nggak mungkin banget gitu loh dapat. Dan emang nyata nggak dapat, tapi ternyata yang waktu ini aku nggak nangis karena pada waktu aku nggak dapet ini, aku tuh benar-benar kayak udah nyangka banget kalau ini bakal terjadi sama aku. Dan pada waktu itu aku dikuatin sama teman aku namanya Kim sama Rakita, dan aku bersyukur banget Tuhan kasih teman kayak mereka yang bener-bener mau banget nemenin aku yang di saat aku situasi lagi di bawah banget gitu loh. Mau di atas mau di bawah, mereka selalu ada banget sih buat aku. Yang ketujuh ini adalah Mandiri Undip yang pertama. Itu udah lama sih pendaftarannya, kalau nggak salah sih waktu itu aku daftar Mei 2020. Waktu itu aku lumayan yakin karena ini masalah raport, dan menurut aku raport aku udah sangat layak untuk masuk Undip. Tapi saking aku udah yakinnya, aku sampai mungkin jadi nggak mempersiapkan yang terburuk guys. Pada akhirnya pas aku buka, aku deg-degan banget tadinya, dan aku tuh udah ngira banget aku bakal dapet. Tapi aku deg-degan. Tapi pas aku buka, aku kaget banget. Aku sampai jerit-jerit dan aku bilang, Tuhan jahat. Tuhan nggak ngerti perasaan gue. Tuhan tuh salah, udah bikin gue tuh nggak keterima Undip. Tuhan tuh bener-bener tega. Ini nggak mungkin gue sampai kayak gitu, karena gue ngerasa kayak Undip aja gue nggak dapet, dan teman-teman gue banyak yang dapet Undip. Kayak rasanya tuh sedih banget, padahal aku ngerasa selama SMA aku udah ambis banget. Aku juga nggak ngerti sih, mungkin emang bukan jalan aku atau gimana ya, aku nggak tahu. Tapi pada waktu itu guys,
Sedown itulah aku, sampai akhirnya nggak bisa lagi cerita ke teman dan akhirnya gue dibawa ke psikolog. Pada waktu itu gue akhirnya cerita keluh kesah gue, tapi akhirnya sambil gue berdoa juga setiap hari sama Tuhan, gue minta penguatan karena gue bener-bener masih shock banget. Sampai-sampai gue bener-bener nangis sampai seharian, semalaman, sampai air mata tuh rasanya kayak udah habis gitu loh guys, saking kayak sedihnya gitu loh. Dan mungkin kalau aku ingat-ingat sampai sekarang, rasanya tuh masih kayak nggak nyangka aja kok bisa nggak dapet ya gitu loh. Tapi mungkin Tuhan mau ngingetin emang kayak ya mungkin bukan rezeki aku gitu loh pada waktu itu. Yang kedelapan, jalur mandiri Undip yang kedua. Jadi tanpa disangka Undip itu buka pendaftaran lagi guys waktu itu. Dan akhirnya aku nggak kapok-kapok, aku tetap daftar padahal aku udah nggak dapet. Dan aku merasa kayak, lah kan yang pinter-pinter udah dapet, harusnya aku bisa dapet di jalur ini. Tapi ternyata pas aku buka, aku nggak dapet lagi. Aku ketolak lagi untuk sekian kalinya, untuk ke-6 kalinya, untuk PTN. Dan aku benar-benar shock banget. Aku sampai kayak nggak bisa berkata-kata. Aku cuma bilang, pokoknya aku nggak mau doa sama Tuhan lagi. Waktu itu aku bilang kayak gitu. Saking kecewanya aku bilang kayak gitu guys. Dan nggak tahu kenapa memang semakin kita jauh sama Tuhan, semakin kayak Tuhan apa ya, kayak narik kita kembali gitu kan. Dan akhirnya suatu hari kayak seorang temen gue ngechat gue dan dia bilang, lo tuh harus move on gitu. Karena hidup ini terus berjalan, kayak ibaratnya pacaran aja move on gitu. Sama, ini juga lo harus move on gitu. Simple, tapi nggak tahu kenapa aku waktu baca tuh langsung kayak, iya ya, aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Tapi meskipun ini butuh waktu yang lama ya, pas abis aku nggak keterima PTN sama sekali gitu, butuh waktu lama untuk akhirnya aku bilang, oke, aku emang nggak keterima PTN, aku harus lanjutin di BINUS, oke, aku harus kuat. Ya emang butuh waktu lama. Ini sekarang aku bisa ngomong dengan gampang gitu ya, tapi pada waktu itu berat banget rasanya, emang kayak aduh, susah dijelasin dengan kata-kata ya. Aku yang tadi aku bilang kayak ngerasa Tuhan jahat, ngerasa nggak pengen doa, ngerasa rasanya tuh berjuang tapi sia-sia. Semuanya aku rasain sih waktu itu, dan sakit sih memang tuh. Tapi akhirnya setelah aku jalan-jalan sama teman-teman aku, akhirnya didoain sama keluarga aku, dan akhirnya me time, terus aku juga sering ngabisin waktu sama Tuhan, selalu dengerin lagu rohani tiap hari, terus kayak berdoa yang pasti ya, karena doa itu kunci yang bisa ngubah segala suatu masalah kita tuh jadi berkat, dan bisa Tuhan tuh ngasih kekuatan. Mungkin masalah kita nggak berubah, situasi kita nggak berubah, tapi saat kita doa, itu Tuhan selalu aja punya cara untuk nguatin kita. Itu sih yang aku rasain sampai detik ini, pas dari proses aku ditolak-tolak itu sampai aku proses sekarang aku udah kuliah. Itu sih yang aku bisa ambil dan aku bisa bagi dan aku bisa rasain banget. Yang pertama, hidup itu pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda. Aku punya satu quotes yang waktu itu menyemangati aku pada waktu aku terpuruk. Ini dia quotesnya. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua kejadian dalam hidup, tapi kamu bisa memilih untuk tidak kehilangan semangat karena kejadian tersebut. Ya guys, hidup itu pilihan. Kita nggak bisa mengontrol kejadian yang di luar dugaan kita, tapi kita bisa kontrol respon kita menghadapi itu, dan respon itulah yang penting dan menentukan hidup kita ke depan. Waktu itu aku berpikir, aku punya dua pilihan. Ya, setiap kejadian buruk terjadi dalam kehidupan kita punya dua pilihan guys. Yang pertama, untuk menyerah kalah, membiarkan setiap kesedihan, kekecewaan, keterpurukan itu terus menghantui kita, terus membiarkan kita tidak bertumbuh dan akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kedua, bangkit berdiri dan melanjutkan hidup yang lebih baik, bahkan memotivasi diri kita dengan kejadian buruk-buruk itu supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Aku sih pilih yang nomor 2, dan pada akhirnya aku berusaha bangkit dari keterpurukan aku. Yang kedua, jalan Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin kita sangat sering sekali mendengar hal ini, tapi sulit kita percayai dalam kehidupan sehari-hari. Setinggi langit dan bumi, setinggi itulah kadang bedanya rencana Tuhan sama rencana kita. Jalan Tuhan terkadang bukan jalan kita. Yang menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Yang menurut kita tidak baik, belum tentu menurut Tuhan itu tidak baik bagi kita. Ya, aku belajar mempercayai dan mengimani dengan sepenuh hati aku. Tuhan tidak pernah salah.
Aku hanya ingin mengingatkan kepada kalian, Tuhan selalu merancangkan masa depan yang penuh harapan dan penuh damai sejahtera kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Gak mungkin kan Tuhan merancangkan rancangan kecelakaan buat kita? Dan aku sangat yakin dimanapun aku ditempatkan, Tuhan yang terlebih tahu apa yang akan terjadi di masa depan aku. Jadi Dia yang punya kontrol atas hidup aku, dan aku percaya banget kalau memang aku dibiarkan di binus, ya berarti memang itulah rencana Tuhan yang terbaik. Dan dimanapun kalian berada, percaya dan imani, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kamu di suatu situasi tertentu. Yang ketiga, everyone has their own path. Don't compare yourself to others. Ini bener banget nih guys. Meskipun pada waktu itu aku susah banget nerapinnya. Aku sering banget lihat di Instagram, di sosmed, orang-orang yang dapat PTN, dan aku ngerasa sedih banget ngeliat ribuan UI, UGM, ITB, dan sebagainya. Aku ngerasa iri dengan mereka yang mencapai lebih baik dibandingkan aku. Tapi pada akhirnya aku berpikir, loh, Tuhan kan merancang setiap hidup kita dan dengan orang lain berbeda-beda. Jalannya itu nggak bisa disamaratakan. Semuanya sama-sama spesial, unik. Tuhan juga memproses kita dengan cara yang berbeda-beda. Jadi nggak ada hak kita untuk iri dengan orang lain. Kita nggak boleh iri sama orang lain. Belum tentu Tuhan merancangkan yang buruk untuk kita. Dan kita harus selalu percaya Tuhan itu selalu maha adil. Tuhan selalu kasih yang terbaik buat setiap umatnya masing-masing. Jadi stop iri sama orang lain ya guys. Meskipun itu berat sih, tapi aku yakin kalian pasti bisa. Yang keempat itu adalah nggak ada proses yang sia-sia. Aku tadinya berpikir, loh, aku udah capek-capek belajar selama setahun, udah ngelangin waktu aku, udah ngorbanin banyak hal, tapi akhirnya aku nggak dapet juga. Tapi ternyata aku menemukan sesuatu yang berbeda setelah aku proses dari ketolak-ketolak itu dan sudah belajar dari sejak setahun yang lalu. Aku bisa menemukan bahwa diri aku menjadi orang yang lebih tangguh, lebih strong, lebih gak gampang menyerah, lebih mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan aku bersyukur banget untuk proses itu, karena itu menjadikan aku lebih baik. Gak mungkin Tuhan izinkan suatu proses terjadi dalam hidup kamu kalau itu gak ada maksud mulia dan maksud indahnya loh guys. Dan aku yakin banget kalau kalian pun pasti mengerti dengan hal ini. Kalian tahu kalau gak ada proses di dunia ini yang sia-sia. Mungkin kali ini kamu belum tahu, tapi suatu hari kamu bakal mengerti dan kamu bakal bersyukur kok sama Tuhan. Percaya ya? Sekian video dari aku teman-teman. Semoga dengan nonton video ini, kalian yang menonton bisa merasa lebih baik, lebih termotivasi, dan lebih semangat menjalani kehidupan. Dan juga kalau kalian suka konten video YouTube aku, jangan lupa di-share ke orang lain ya, supaya banyak orang yang terberkati oleh video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.